Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 7 sahabat ya. Ini kita masih membahas di uji capaian pembelajaran 1 halaman 156. Kita lanjutkan, ini nomor 6 ya sahabat ya. Soal host. Perhatikan hasil pengukuran waktu yang ditentukan oleh stopwatch analog berikut. Skala yang ditunjukkan oleh stopwatch digital tersebut yang bernilai sama dengan hasil pengukuran stopwatch analog ditunjukkan oleh gambar nomor. Oke, stopwatch ini merupakan alat ukur waktu yang lebih teliti dibandingkan arloji ya sahabat ya. Stopwatch memiliki ketelitian hingga 0,1 sekon. Stopwatch analog memiliki 2 jarum ya sahabat ya. Nilai setiap skala yang ditunjukkan oleh jarum panjang adalah 1 sekon, sedangkan nilai setiap skala yang ditunjukkan oleh jarum pendek adalah 1 menit. Nah, sahabat perhatikan ya sahabat ya. Pada jarum pendek, di sini menunjukkan angka 0, berarti menitnya 00. Dan jarum panjang menunjukkan angka 3, berarti detiknya 0,3 sekon. Berarti pada gambar ini nilai yang sama dengan hasil pengukuran stopwatch digitalnya, yaitu 00 menit 03 sekon ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 7. Sekelompok peserta didik mengadakan percobaan dengan hasil seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut yang termasuk perubahan fisika ditunjukkan oleh gambar nomor. Oke, ini pada gambar 1 adalah gambar es krim mencair ya sahabat ya. Mencair ini termasuk perubahan fisika ya sahabat ya, yaitu perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisik saja, yaitu padat ke cair. Kemudian gambar kedua, ini ada gambar paku yang mengalami perkaratan ya sahabat ya. Nah, perkaratan ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Dan gambar ketiga, ada gambar air mendidih. Nah, air mendidih ini merupakan perubahan fisika ya sahabat ya. Titik didih, titik lebur maupun titik beku merupakan perubahan fisika. Nah, gambar keempat ini mudah tidaknya suatu zat terbakar ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Berarti untuk nomor 7 ini jawaban yang pas itu yang B ya sahabat ya, 1 dan 3. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Perubahan kimia ditunjukkan oleh gambar nomor. Oke, perubahan kimia ini ada pada gambar 2 dan 4 ya sahabat ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Soal host ya sahabat ya. Andi mendapat tugas proyek untuk mengamati kabel telepon seperti pada gambar berikut. Berdasarkan kegiatan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah A. Gambar 1. Pengamatan dilakukan pada malam hari, kabel terlihat menegang karena suhu rendah. Gambar 2. Pengamatan dilakukan pada siang hari, kabel telepon terlihat kendur karena adanya pemuaian. Kemudian yang B, gambar 1. Pengamatan dilakukan pada siang hari, kabel telepon terlihat menegang karena adanya pemuaian. Gambar 2, pengamatan dilakukan pada malam hari, kabel terlihat kendur karena suhu rendah. Kemudian yang C, gambar 1, pengamatan dilakukan pada malam hari, kabel telepon terlihat kendur karena adanya pemuaian. Gambar 2, pengamatan dilakukan pada siang hari, kabel terlihat menegang karena suhu rendah. Kemudian yang D, gambar 1, pengamatan dilakukan pada malam hari, kabel telepon terlihat menegang karena adanya pemuaian. Gambar 2, pengamatan dilakukan pada siang hari, kabel kendur terlihat karena suhu rendah. Oke sahabat, pada kabel telepon atau kabel listrik itu terdapat logam di dalamnya ya sahabat ya. Logam ini adalah zat padat. Jadi, sifat logam ini akan memuai atau bertambah panjang jika dipanaskan karena partikel-partikel zat selalu bergerak. Jika dipanaskan, gerakannya akan semakin cepat dan saling menumbuk dengan partikel di dekatnya, sehingga
jarak antar partikel menjadi renggang dan logam tersebut bertambah panjang. Untuk menaikkan suhu yang sama pada jumlah zat yang berbeda dibutuhkan kalor yang berbeda. Maka sudah dapat kita pastikan jawaban yang pas untuk nomor 9 ini adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal host ya sahabat ya. Sekelompok peserta didik melakukan penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan suhunya. Perhatikan data hasil percobaan yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, simpulan berikut yang benar adalah. Oke. Ini ada sebuah percobaan ya sahabat ya. Percobaan 1, 2, 3, dan 4 menggunakan air pada percobaan 1 dan 2 dan alkohol pada percobaan 3 dan 4. Untuk menaikkan suhu yang sama pada jumlah yang berbeda dibutuhkan kalor yang berbeda ya sahabat ya. Kita lihat ini yang A ya sahabat ya. Percobaan 1 dan 2 menyelidiki pengaruh massa terhadap banyaknya kalor yang diperlukan zat. Nah, pada percobaan 1 masanya 300 gram ya sahabat ya. Percobaan 2 masanya 500 gram. Semakin banyak massa benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Berarti yang A ini sesuai ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang B. Percobaan 1 dan 3 menyelidiki pengaruh massa terhadap banyaknya kalor yang diperlukan zat. Percobaan 1 ini menggunakan air, sedangkan percobaan 3 menggunakan alkohol. Ini yang berbeda zatnya ya sahabat ya, sedangkan masanya sama-sama 300 gram. Nah, berarti untuk 1 dan 3 ini yang tepat itu adalah pengaruh kalor jenis zat terhadap banyaknya kalor yang diperlukan. Berarti yang B ini tidak sesuai ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang C. Yang C ini percobaan 3 dan 4 menyelidiki pengaruh kalor jenis terhadap banyaknya kalor yang diperlukan zat. Percobaan 3 ini menggunakan alkohol 300 gram ya sahabat dan percobaan keempat menggunakan alkohol 500 gram. Nah, ini percobaannya zatnya yang sama ya sahabat ya, sedangkan masanya berbeda. Jadi seharusnya yang diselidiki itu pengaruh massa terhadap banyaknya kalor yang diperlukan zat. Berarti yang C ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang D, percobaan 2 dan percobaan 4 menyelidiki pengaruh perubahan suhu terhadap banyaknya kalor yang diperlukan zat. Pada percobaan 2 ini menggunakan air 500 gram ya sahabat ya, sedangkan percobaan 4 ini menggunakan alkohol 500 gram. Nah, di sini zatnya berbeda sedangkan masanya sama. Jadi seharusnya itu yang diselidiki itu pengaruh kalor jenis zat terhadap banyaknya kalor yang diperlukan zat. Oke sahabat ya, berarti untuk nomor 10 ini jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali.